kita bakalan bahas tema yang cukup penting nih, tapi sering dianggap berat, yaitu Pancasila dalam aksi mahasiswa untuk negeri. Tenang aja, kali ini kita akan bahas secara santai nih, nggak seperti perkuliahan seperti biasanya. Untuk kali ini aku sudah membawakan teman aku untuk dijadikan sebagai narasumber. Ada Adis, Halo. dan ada Gifrin. Hai. Nah, kita kan sama-sama sebagai mahasiswa nih. Kalau dengar kata Pancasila, apa sih yang terbesit di otak kalian? Kalau aku sih Pancasila itu kan kayak dasar negara ya, dasar kita hidup bareng di Indonesia. Nah, walaupun kita berbeda-beda dari suku, agama, ras, tapi kita saling memeluk, kita masih saling menghargai. Itu sih kalau menurut aku yang aku rasain selama ini. Kalau aku sih jujur, taunya tuh Pancasila cuma sebagai hafalan di sekolah. Tapi setelah masuk kampus, lihat kehidupan di kampus tuh nilai-nilainya tuh masih relevan banget gitu. Misalkan kita membantu teman yang kesulitan tugas atau lagi kesusahan. Jadi itu tuh termasuk bentuk gotong royong. Iya, benar juga deh. Kadang kita tuh nggak sadar sebenarnya kalau kita tuh sudah menjalankan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari kalian nih, ada nggak sih hal yang menurut kalian itu mencerminkan Pancasila tanpa kalian sadari? Ada sih. Misalnya waktu kita di kelas, ada temen yang membutuhin kita harus saling menolong. Kayak ada temen sekelas yang lagi sedih, pasti ada ya. Selama kita sekolah atau kita kuliah tuh pasti ada, sedih tuh pasti ada. Nah, kita tuh berusaha untuk menghibur mereka gitu. Itu sih bentuk kemanusiaan dan persatuan juga ya, walaupun kecil tapi bermakna. Kalau aku lebih ke hal sederhana sih, seperti tidak membuang sampah sembarangan, menghormati dosen, tidak berbicara kasar di media sosial. Itu termasuk bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila juga. Iya, bener. Kadang kayak hal-hal sederhana itu justru dampaknya itu paling kerasa di kehidupan. Nah, menurut kalian nih, kenapa sekarang banyak kayaknya yang kurang peduli sama nilai-nilai Pancasila? Mungkin karena orang lebih fokus ke diri sendiri ya. Jadi tuh kita kayak sekitar kita tuh nggak ini ya, dari nggak saling menyapa, nggak tegur sapa itu pasti kurang sekarang tuh gara-gara gadget juga. Terus sekarang kan banyak sih orang jalan lewat nggak saling sapa karena pakai earphone gitu kan. Sekarang juga banyak yang sibuk di urusan masing-masing, jadi kayak kurang pedulinya kita, padahal kita kan butuh kadang kita butuh bermasyarakat kan, butuh saling peduli, saling peduli juga. Ya, aku setuju sih. Terus di media sosial juga sering ada perdebatan gitu. Jadi tuh bikin orang makin jauh dari semangat persatuan. Padahal kalau kita bisa lebih sabar, itu bakalan lebih adem gitu. Setuju banget. Jadi sebenarnya tantangan Pancasila itu bukan di hafalan Pancasila saja, tapi gimana cara kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu di kehidupan kita masing-masing. Gitu, bener nggak? Benar. Oke, terakhir nih, coba kalian kasih pesan-pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa soal Pancasila dalam aksi. Kalau aku sih dari diri sendiri dulu ya, mungkin untuk kita tuh membuang sampah tidak sembarangan, itu adalah bentuk dari penerapan kita untuk Pancasila ya. Terus habis itu jangan momen-momen besar dulu lah, dari momen kecil dulu membuang sampah itu tadi. Jadi kalau udah kita nerapin dari hal-hal kecil, nanti hal-hal yang besar juga ikut menyusul gitu. Bener banget nih. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Kalau aku, jangan anggap Pancasila tuh sebagai teori aja, tapi kita bisa wujudin lewat sikap sederhana setiap hari. Setuju banget. Jadi intinya Pancasila itu bukan sekedar ucapan, tapi bisa dijalankan dari mahasiswa untuk negeri. Terima kasih Adis, terima kasih Gifrin untuk ngobrol santainya hari ini. Dan teman-teman semua yang dengerin, semoga
obrolan kali ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Untuk podcastnya itu sudah berakhir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Bye bye.